Bayangkan sebuah tempat yang begitu sejuk, dikelilingi oleh pepohonan rindang di lereng gunung, namun ketika namanya diucapkan, yang terlintas di kepala kita justru adalah hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya, kita sedang membicarakan Gunung Kawi. Nama ini sudah puluhan tahun melekat erat dengan satu kata yang tabu, tapi selalu dicari banyak orang, pesugihan. Selama ini cerita tentang tumbal, babi ngepet, hingga ritual cepat kaya hanya dianggap sebagai bisik-bisik tetangga atau sekedar mitos lama yang perlahan memudar dimakan zaman. Namun baru-baru ini, jagat media sosial kembali diguncang oleh sebuah penelusuran yang mendadak viral di platform X dan menjadi sorotan berita nasional selama berhari-hari. Seorang pesulap yang dikenal gemar membongkar trik dukun palsu, Marcel Radival atau pesulap merah, nekat mendatangi langsung area Keraton Gunung Kawi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apa yang dia temukan di lokasi benar-benar di luar dugaan dan langsung memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Di dalam salah satu ruangan yang tertutup tirai anyaman, suasananya terasa begitu berat dan syarat akan aura mistis. Asap dupa masih tampak mengepul, wewangian sesajen menyeruak tajam, dan yang paling membuat merinding adalah deretan foto wajah manusia yang dipajang berjejer di tengah ruangan tersebut. Logika sederhana kita tentu akan bertanya-tanya, untuk apa foto orang-orang ditaruh di tempat keramat seperti itu jika tidak ada maksud tertentu di baliknya? Namun kejutan terbesarnya justru tersimpan di dalam buku tamu resmi tempat tersebut. Ketika lembar demi lembar dibuka, tertulislah keinginan-keinginan jujur dari para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ada yang meminta utangnya segera dilunasi, ada yang meminta agar warung makan mereka ramai pembeli. Dan yang paling menggembarkan muncul sebuah coretan nama dengan inisial pengusaha MBG yang memiliki lini bisnis mentereng, mulai dari rental mobil, jaringan internet, hingga usaha tembakau. Fenomena ini seketika memecah opini publik menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang, menghadirkan dua sudut pandang yang sama-sama kuat. Dari sudut pandang pertama, yaitu bagi mereka yang percaya pada hal-hal supranatural, temuan ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kekuatan magis Gunung Kawi itu nyata dan tidak mengenal status sosial. Mereka melihat bahwa di era modern yang serba digital ini, ketika bisnis sudah menggunakan internet, ternyata para pengusaha kaya, artis, dan orang-orang berpendidikan pun masih rela datang jauh-jauh untuk bersujud dan meminta kelancaran rezeki melalui jalan gaib. Bagi kelompok ini, dunia mistis adalah sebuah realitas tersembunyi, sebuah jalan pintas yang diambil ketika segala usaha lahiriah manusia sudah mentok dan menemui jalan buntu. Namun jika kita bergeser ke sudut pandang yang kedua, yaitu dari kacamata rasional dan skeptis, fenomena buku tamu dan ruangan misterius ini justru dipandang sebagai bentuk eksploitasi psikologis terhadap keputusasaan manusia. Kubu rasional menilai ada kejanggalan besar di sini. Mengapa sebuah tempat yang diklaim sebagai lokasi perjanjian gaib dengan makhluk halus justru memiliki sistem administrasi yang begitu rapi layaknya tempat wisata, lengkap dengan buku tamu? Mereka mencurigai bahwa seluruh atmosfer mistis ini sengaja dirawat dan diciptakan oleh oknum-oknum tertentu untuk membangun sebuah panggung sandiwara. Tujuannya jelas, memanfaatkan kondisi mental orang-orang yang sedang stres terlilit utang agar mereka mau mengeluarkan uang jutaan rupiah demi membeli sesajen dan harapan palsu. Dua sudut pandang ini terus berbenturan, menyisakan misteri yang semakin tebal di masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang tak kunjung usai, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara dan belum terjawab. Siapa sebenarnya sosok pengusaha misterius berinisial MBG yang namanya tertulis jelas di buku ziarah tersebut, dan rahasia besar apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pekatnya asap dupa Keraton Gunung Kawi? Menjawab teka-teki tentang keberadaan kelenteng dan masjid yang berdampingan di lereng gunung ini membawa kita pada sebuah kisah mengharukan yang terjadi ratusan tahun silam. Kehadiran budaya Tionghoa yang begitu kental di Gunung Kawi ternyata bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari sebuah kebaikan universal yang melintasi batas suku dan agama. Kisah ini bermula ketika seorang wanita keturunan Tionghoa yang sedang hamil tua terdampar dalam kondisi memprihatinkan. Suaminya telah lama pergi merantau kembali ke negeri Cina, dan ia sangat ingin menyusul namun tidak memiliki modal sepeser pun. Dalam keputusasaan tersebut, ia datang menemui Eyang Jugo. Sebagai seorang ulama yang memegang teguh nilai kemanusiaan, Eyang Jugo tidak memandang asal-usul atau keyakinan wanita tersebut. Beliau dengan tulus memberikan ongkos dan perbekalan yang cukup agar sang wanita bisa berlayar dengan aman menemui suaminya. Waktu berlalu, hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, kebaikan tersebut berbuah manis. Anak laki-laki dari wanita yang pernah ditolong Eyang Jugo, yang bernama Tamyang,
memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Tamyang merasa bahwa keluarganya berhutang nyawa atas ketulusan hati Eyang Jugo. Sebagai bentuk balas budi yang mendalam, Tamyang memilih untuk menetap di lereng Gunung Kawi dan mengabdikan dirinya untuk merawat makam sang ulama. Setelah Eyang Jugo wafat, Tamyang membangun tempat ibadah dan area berdoa di sekitar makam dengan sentuhan arsitektur khas Tionghoa. Inilah alasan mengapa hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu menakjubkan. Sebuah masjid agung yang berdiri megah berdampingan persis dengan kelenteng Dewi Kuan Yin yang dihiasi lampion-lampion merah menyala. Sebuah potret kerukunan dan akulturasi budaya yang sangat indah di Nusantara. Keberadaan kompleks spiritual yang unik ini memicu lahirnya dua sudut pandang yang sangat kontras dalam narasi dokumenter kita. Dari sudut pandang pertama, para budayawan dan aktivis pluralisme melihat fenomena ini sebagai mahakarya toleransi beragama yang paling murni di Indonesia. Bagi mereka, berdampingannya masjid dan kelenteng di Gunung Kawi adalah bukti otentik bahwa sejak zaman dahulu, masyarakat Nusantara telah mampu hidup harmonis dalam perbedaan. Tempat ini dipandang sebagai simbol suci kemanusiaan, di mana doa-doa perdamaian dari dua keyakinan yang berbeda dapat melambung ke langit dari satu tanah yang sama, mengajarkan kita arti penting dari merawat keberagaman dan saling menghormati secara tulus. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang kedua, perpaduan budaya ini justru dianggap sebagai katalisator utama yang tanpa sengaja melahirkan dan menyuburkan mitos pesugihan itu sendiri. Para sosiolog dan pengamat spiritual menilai bahwa pencampuran antara mistisisme Jawa yang menghormati makam keramat berpadu dengan tradisi Tionghoa kuno yang kental dengan ritual permohonan keberuntungan telah menciptakan sebuah persepsi keliru di benak masyarakat yang sedang putus asa. Bagi kelompok ini, perpaduan visual yang unik ini justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang gelap mata untuk memelintir ritual doa yang suci menjadi sebuah ajang meminta kekayaan instan secara magis, menggabungkan simbol rezeki dari dua kultur yang berbeda demi memuaskan keserakahan manusia. Pertemuan antara keindahan akulturasi budaya dan distorsi pemikiran manusia ini akhirnya melahirkan sebuah ironi yang sangat pekat. Ketika sebuah tempat yang dibangun atas dasar ketulusan dan balas budi yang suci justru berubah menjadi magnet bagi orang-orang yang mencari jalan pintas demi harta, apa yang sebenarnya terjadi ketika keserakahan tersebut bertemu dengan para oportunis yang siap memangsa mereka? Malapetaka mengerikan apa yang menanti para pemburu harta instan ketika mereka mulai melompati batas antara doa yang tulus dan kesepakatan gelap yang tak kasat mata. Untuk memahami bagaimana benang kusut mitos ini bermula, kita harus membersihkan pekatnya asap dupa dan memutar balik jarum jam jauh ke masa lalu. Jika kita menelusuri catatan sejarah resmi dan bertamu kepada para tetua adat setempat, kita akan menemukan fakta yang 180 derajat berbeda dari apa yang selama ini digambarkan oleh rumor. Gunung Kawi pada awalnya bukanlah tempat berkumpulnya para penganut sekte kegelapan, melainkan sebuah wilayah perlindungan bagi para pejuang bangsa. Di puncak ramainya peziarah yang memadati lereng gunung ini, terdapat dua makam tokoh yang sangat dihormati. Nama asli mereka adalah Kiai Zakaria I, yang akrab disapa Eyang Jugo, dan Raden Mas Iman Sujono. Mengejutkannya, mereka berdua sama sekali bukan dukun sakti, juru ramal, ataupun sekutu dari jin penunggu gunung. Mereka adalah ulama besar berdarah bangsawan dari kerajaan Mataram Islam. Lebih dari itu, mereka adalah senopati atau panglima perang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang bertaruh nyawa melawan penjajah Belanda dalam Perang Jawa yang legendaris pada tahun 1825 hingga 1830. Ketika Perang Jawa berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro akibat tipu muslihat Belanda, Eyang Jugo dan Iman Sujono terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan sisa pasukan. Mereka mengembara jauh ke timur hingga akhirnya memutuskan untuk menetap dan membuka perkampungan di lereng selatan Gunung Kawi, yang sekarang kita kenal sebagai daerah Wonosari, Kabupaten Malang. Disinilah kisah hidup mereka yang sebenarnya terukir. Alih-alih mendirikan tempat pesugihan, kedua tokoh ini justru membangun sebuah peradaban kecil yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat pedalaman, mengajarkan teknik bertani yang modern agar warga terbebas dari kelaparan, dan menggunakan pengetahuan mereka tentang tanaman herbal untuk mengobati orang-orang desa yang sedang sakit tanpa memungut bayaran. Keberadaan mereka murni menjadi pelindung, guru dan pengayom yang sangat dicintai oleh masyarakat.
Melihat kontras yang begitu tajam antara sejarah dan realita masa kini, lahirlah dua sudut pandang besar yang kerap diperdebatkan oleh para pengamat budaya dan peziarah. Sudut pandang pertama datang dari kelompok tradisionalis dan para peziarah spiritual. Mereka meyakini bahwa sejarah kesucian dan kesalihan hidup Eyang Jugo serta Iman Sujono inilah yang meninggalkan jejak spiritual yang sangat kuat di Gunung Kawi. Bagi kubu ini, ziarah ke makam tersebut adalah bentuk penghormatan kepada wali Allah dan pahlawan bangsa. Mereka menganggap bahwa energi positif, karomah, dan keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh sang ulama semasa hidupnya masih tertinggal di tanah tersebut. Sehingga wajar jika tempat itu dirasa membawa ketenangan batin dan menjadi perantara terkabulnya doa-doa bagi mereka yang datang dengan niat tulus. Namun, dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari kacamata para sejarawan dan sosiolog, fenomena ini dipandang sebagai sebuah ironi dan distorsi sejarah yang luar biasa tragis. Kelompok ini melihat adanya pergeseran budaya yang sangat ekstrim dan menyimpang. Bagaimana mungkin dua orang pejuang Islam ortodoks yang menghabiskan hidupnya untuk menegakkan keadilan dan melawan penindasan, setelah wafat makamnya justru dijadikan pusat transaksi mistis oleh orang-orang yang ingin kaya secara instan tanpa kerja keras. Bagi kubu rasional, ini adalah bukti nyata bagaimana keputusasaan ekonomi masyarakat modern telah membutakan mata mereka, hingga tega memelintir warisan sejarah seorang pahlawan yang suci menjadi sebuah cerita rakyat yang penuh dengan tahayul dan komersialisasi berbau mistis. Perbedaan sudut pandang ini memicu kebingungan yang mendalam bagi siapapun yang mencoba merenungkannya. Jika tempat ini memang murni merupakan petilasan dari dua ulama besar peninggalan Pangeran Diponegoro, lalu dari mana datangnya pengaruh budaya Tionghoa yang sangat kental dengan lampion merah dan bangunan kelenteng megah yang berdiri tepat di samping makam mereka? Apakah ada rahasia atau benang merah lain dalam perjalanan hidup sang panglima perang yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh waktu? Untuk memahami bagaimana benang kusut mitos ini bermula, kita harus membersihkan pekatnya asap dupa dan memutar balik jarum jam jauh ke masa lalu. Jika kita menelusuri catatan sejarah resmi dan bertamu kepada para tetua adat setempat, kita akan menemukan fakta yang 180 derajat berbeda dari apa yang selama ini digambarkan oleh rumor. Gunung Kawi pada awalnya bukanlah tempat berkumpulnya para penganut sekte kegelapan, melainkan sebuah wilayah perlindungan bagi para pejuang bangsa. Di puncak ramainya peziarah yang memadati lereng gunung ini, terdapat dua makam tokoh yang sangat dihormati. Nama asli mereka adalah Kiai Zakaria I, yang akrab disapa Eyang Jugo, dan Raden Mas Iman Sujono. Mengejutkannya, mereka berdua sama sekali bukan dukun sakti, juru ramal, ataupun sekutu dari jin penunggu gunung. Mereka adalah ulama besar berdarah bangsawan dari kerajaan Mataram Islam. Lebih dari itu, mereka adalah senopati atau panglima perang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang bertaruh nyawa melawan penjajah Belanda dalam Perang Jawa yang legendaris pada tahun 1825 hingga 1830. Ketika Perang Jawa berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro akibat tipu muslihat Belanda, Eyang Jugo dan Iman Sujono terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan sisa pasukan. Mereka mengembara jauh ke timur hingga akhirnya memutuskan untuk menetap dan membuka perkampungan di lereng selatan Gunung Kawi, yang sekarang kita kenal sebagai daerah Wonosari, Kabupaten Malang. Disinilah kisah hidup mereka yang sebenarnya terukir. Alih-alih mendirikan tempat pesugihan, kedua tokoh ini justru membangun sebuah peradaban kecil yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat pedalaman, mengajarkan teknik bertani yang modern agar warga terbebas dari kelaparan, dan menggunakan pengetahuan mereka tentang tanaman herbal untuk mengobati orang-orang desa yang sedang sakit tanpa memungut bayaran. Keberadaan mereka murni menjadi pelindung, guru dan pengayom yang sangat dicintai oleh masyarakat. Melihat kontras yang begitu tajam antara sejarah dan realita masa kini, lahirlah dua sudut pandang besar yang kerap diperdebatkan oleh para pengamat budaya dan peziarah. Sudut pandang pertama datang dari kelompok tradisionalis dan para peziarah spiritual. Mereka meyakini bahwa sejarah kesucian dan kesalihan hidup Eyang Jugo serta Iman Sujono inilah yang meninggalkan jejak spiritual yang sangat kuat di Gunung Kawi. Bagi kubu ini, ziarah ke makam tersebut adalah bentuk penghormatan kepada wali Allah dan pahlawan bangsa. Mereka menganggap bahwa energi positif, karomah, dan keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh sang ulama semasa hidupnya masih tertinggal di tanah tersebut. Sehingga wajar jika tempat itu dirasa membawa ketenangan batin dan menjadi perantara terkabulnya doa-doa bagi mereka yang datang dengan niat tulus.
Namun, dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari kacamata para sejarawan dan sosiolog, fenomena ini dipandang sebagai sebuah ironi dan distorsi sejarah yang luar biasa tragis. Kelompok ini melihat adanya pergeseran budaya yang sangat ekstrim dan menyimpang. Bagaimana mungkin dua orang pejuang Islam ortodoks yang menghabiskan hidupnya untuk menegakkan keadilan dan melawan penindasan, setelah wafat makamnya justru dijadikan pusat transaksi mistis oleh orang-orang yang ingin kaya secara instan tanpa kerja keras. Bagi kubu rasional, ini adalah bukti nyata bagaimana keputusasaan ekonomi masyarakat modern telah membutakan mata mereka, hingga tega memelintir warisan sejarah seorang pahlawan yang suci menjadi sebuah cerita rakyat yang penuh dengan tahayul dan komersialisasi berbau mistis. Perbedaan sudut pandang ini memicu kebingungan yang mendalam bagi siapapun yang mencoba merenungkannya. Jika tempat ini memang murni merupakan petilasan dari dua ulama besar peninggalan Pangeran Diponegoro, lalu dari mana datangnya pengaruh budaya Tionghoa yang sangat kental dengan lampion merah dan bangunan kelenteng megah yang berdiri tepat di samping makam mereka? Apakah ada rahasia atau benang merah lain dalam perjalanan hidup sang panglima perang yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh waktu?